Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang, siapapun itu, dimanapun itu, memiliki cita-cita hidupnya bahagia. Maka kemudian orang akan bekerja, berusaha, berikhtiar, melakukan segala sesuatu untuk mencapai kebahagiaan itu. Memang kebahagiaan itu bisa dipahami secara berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa bahagia itu jika semua kebutuhan jasmaninya tercukupi. Ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu jika aku hidup terkenal di hadapan semua orang. Ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dicapai ketika aku memiliki posisi, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Lalu bagi kita yang hidup di gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang menjadikan Yesus guru dan Tuhan kita, hidup bahagia itu hidup yang bagaimana? Bagi kita, hidup yang bahagia adalah hidup yang setia pada sabda Allah. Hari ini mengawali masa prapaskah kita pada minggu prapaskah yang pertama. Setelah memohon doa restu para kudus dengan litani para kudus, dan kita berkumpul bersama uma upa kakek nenek kerabat kita yang lanjut usia dan mengalami keadaan sakit, kita mendengarkan pemakluman sabda Allah. Bagaimana Yesus pun membiarkan dirinya dicobai oleh iblis. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus yang Allah, yang anak Allah, membiarkan dirinya dicobai oleh iblis? Apakah dia kalah? Tentu bukan. Tuhan Yesus memberikan dirinya dicobai iblis untuk kita semua, supaya kita semua bisa mengerti bagaimana iblis itu mempunyai cara, mempunyai strategi untuk menggoda kita. Juga supaya kita memiliki cara, memiliki kekuatan bagaimana melawan godaan-godaan iblis tadi. Godaan yang pertama, Yesus digoda dengan kebutuhan jasmani. Dia digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Dan jawabannya adalah manusia hidup bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari sabda Allah. Godaan kedua dari iblis, atau cara iblis menggoda kita, adalah dengan sebuah kebutuhan mata, supaya terkenal, supaya kondang, supaya mendapat banyak jempol, supaya mendapat banyak follower, dengan cara menjatuhkan diri, dengan cara instan menyembah iblis. Iblis menggoda, tidak perlu salib, tidak perlu memikul salib setiap hari, tidak perlu menyangkal diri, tidak perlu berjuang melalui pintu yang sesak mengikuti jalan Tuhan. Cara instan, kamu mau menyembah iblis, maka kamu bisa mendapatkan seluruh ketenaran. Dan Tuhan Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Godaan yang ketiga adalah keangkuhan, kehebatan, kedikdayaan, kekuasaan. Jatuhkanlah dirimu dari sini dan kamu akan selamat karena Allah menjamin hidupmu.
Dan jawaban Yesus adalah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah 3 pola godaan iblis kepada kita semua. Dengan kebutuhan jasmani kita untuk mencukupi semua kebutuhan jasmani, godaan dengan semua kebutuhan indera kita, mata kita, supaya terkenal, dipuji, dikagumi, favorit. Juga godaan keangkuhan, kesombongan, dengan kita memiliki kehebatan, memiliki prestasi, memiliki berbagai macam kecemerlangan dunia. Godaan yang pertama menjadikan kita takabur, menjadikan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua kebutuhan jasmani kita. Godaan yang kedua menjadikan kita selalu ingin dipuji, dipuja, dikagumi. Saya tidak mengatakan supaya awet muda, awet ganteng, awet cantik, enggak. Nanti karena mentang-mentang badannya Romo tidak ideal karena terlalu gemuk terus ngomong-ngomong gitu, enggak. Tapi inilah godaan yang kedua. Dan godaan yang ketiga adalah sebuah keangkuhan, kehebatan, yang akhirnya adalah menjadikan merasa bisa melakukannya sendiri tanpa butuh bantuan orang lain, bahkan tanpa butuh pertolongan Allah. Inilah 3 godaan itu yang mengganggu kita semua setiap saat, setiap hari, melalui pandangan mata, melalui kebutuhan jasmani, melalui kebutuhan emosi, dipuji dan dikagumi. Maka kemudian bagi kami para imam, ada suster, biarawan, biarawati, godaan yang pertama dikalahkan, dilawan dengan kaul kemurnian. Godaan yang kedua dikalahkan dengan kaul yang pertama dengan kemurnian, kemudian selibat dan ketaatan untuk melawan semua hal itu. Nah, hari ini kita melihat Yesus digoda oleh iblis karena Yesus ingin kita mengerti strategi iblis dan supaya kita bisa menahan diri melawan itu. Dan caranya adalah kembali kepada sabda Allah. Godaan pertama dari setan, Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari makanan, dari sabda Allah. Godaan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, apa tadi? Yang kedua, hanya menyembah Tuhan Allahmu. Godaan yang ketiga datang, Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allah. Hanya kalau kita selalu ingat akan sabda Allah, kita akan dibimbing, diberi kekuatan melawan iblis. Hanya kalau kita berani hidup menurut sabda Allah, maka kita akan diselamatkan dari berbagai macam dosa-dosa. Setiap hari kita berjumpa dengan keluarga kita, lingkungan masyarakat, dan siapapun. Pasti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sikap, ada perbedaan perasaan. Perbedaan ini bisa menimbulkan cekcok, bisa menimbulkan permasalahan yang menjadikan kita tidak bahagia. Tetapi di tengah semua perbedaan itu, kalau kita kembali mencari kehendak Allah, mencari sabda Allah, niscaya meskipun ada perbedaan, kita bisa hidup disatukan kembali dan hidup bahagia. Orang yang berbahagia adalah yang hidupnya mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah.